Hai guys, welcome back to kelas Pak Amon. Nah, singkat cerita, beberapa waktu lalu gue dapat project yang menarik banget nih dari satu sekolah. Mereka ingin dibantu buat ngembangin aplikasi umum yang sebenarnya sudah banyak ada. Tapi menurut gue ini case-nya agak menarik dan agak unik. On the point, klien gua minta dibantu buat develop raport digital. Kalau gua tangkap fiturnya sih umum, kayak admin bisa login, guru bisa input nilai, murid bisa lihat nilai. Tapi yang menarik dari project ini, menurut gua adalah Mas, khusus wali murid bisa akses aplikasi dan rapor anak-anaknya pakai nomor HP yang udah terdaftar di sekolah? di sini otak gue mulai mikir, wah ini project menarik nih, unik, tapi juga ribet. Karena biasanya kita mainnya pakai email, kemudian username, password, tapi ini kita diminta bikin pakai nomor HP. Setelah itu gue coba reset and build logic cache-nya, biar goalnya nanti bisa sesuai dengan request dan bisa ngebantu permasalahan klien gue. Tantangan berikutnya muncul. Di sini gue butuh platform OTP yang nggak cuma bisa kirim kode, tapi juga mereka harus multi-channel. Jadi bisa lewat SMS, bisa juga lewat WhatsApp, bisa juga dari panggilan nomor. Karena kita harus antisipasi ya guys ya, kadang ada juga provider yang suka drama dan juga lemot. Jadi biar user tetap dapat OTP tanpa nunggu lama, gua harus cari platform yang bisa auto switch channel kalau salah satu gagal. Buat soft challenge itu, gua harus nemuin platform OTP yang punya fallback system untuk problem tersebut. Kalau misalkan SMS nggak masuk dalam beberapa detik, berarti gue harus cari solusi biar langsung kekirim ulang via channel lain, biar OTP-nya tetap masuk ke user. Sebenarnya hal kayak gini simple, tapi bakal ngaruh banget ke user experience. Setelah melalui banyak pencarian dan perbandingan kepada beberapa platform yang ada di internet, di sini akhirnya gue nemu satu platform yang cocok dengan case gue terkait OTP, yaitu FastPass. Setelah gue pakai dan pelajari, FastPass ini platform agregator autentifikasi multi-channel yang bantu banget dalam verifikasi pengguna, khususnya lewat nomor telepon seperti OTP SMS, voice call, bahkan WhatsApp OTP. Jadi kita nggak perlu lagi ribet integrasi satu persatu ke banyak provider. Semua dibungkus rapi sama FastPass lewat satu API saja. Cara pakainya juga simple dan integrasinya juga menurut gue clean ya. Dan yang paling penting, FastPass ini fokus banget sama keamanan dan user experience. Oke guys, jadi di sesi ini gue bakal tunjukin ya, gimana FastPass ini ngebantu gue buat ngelola OTP di project gue ya, dengan cara yang lebih mudah, terus fleksibel dan pastinya aman gitu. Mulai dari pilih channel dan vendor ya, sampai monitoring performa semuanya ada di dalam satu platform teman-teman. Gitu. Intinya kita nggak perlu lagi ribet integrasi ke banyak vendor satu persatu ya, atau mungkin panik pas satu channel lagi down gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke demonya ya. Jadi untuk demonya kita akan mulai dari dashboard terlebih dahulu. Nah, yang pertama teman-teman ini kita masuk ke halaman dashboard analitik ya. Jadi bayangin di FastPass ini teman-teman bisa melihat semua aktivitas OTP ya yang dikirim dari aplikasi atau proyeknya kalian gitu. Mulai dari berapa yang berhasil, kemudian yang gagal, sampai yang beneran dipakai sama itu semua di sini tampil dan ada ya. Gitu. Jadi lewat dashboard analitik ini teman-teman, ini kita bisa mantau mulai ya seperti tadi delivery rate, kemudian jumlah OTP yang terkirim sama yang dipakai berapa ya. Performa channelnya juga ada ya. Sampai teman-teman bisa ngefilter tren penggunaannya ya, gitu. Bisa ngefilter laporan juga berdasarkan hari, minggu, bulan, tahun juga bisa ya, gitu. Dan outputnya langsung divisualkan dalam bentuk grafik seperti ini ya, gitu. Intinya kalau menurut gua si FastPass ini punya kontrol yang baik dan bagus ya, buat mantau performa OTP yang kita gunakan di project kita. Nah, yang kedua ini yang gue suka dari FastPass teman-teman, salah satunya adalah dia itu punya fitur yang namanya minus balance ya teman-teman. Jadi kadang kita itu nggak sadar kalau misalkan saldo atau token kita udah habis. Nah, untuk fitur minus balance ini ngebantu gue banget buat bikin project dan layanan OTP di aplikasi gue tetap berjalan ya teman-teman, meskipun saldo itu udah nol.
Jadi nanti traffic itu tetap lanjut tanpa mengganggu user sama sekali. Yang ketiga, ini terkait dengan top up ya teman-teman. Jadi untuk Fastpass ini menurut gua top up-nya fleksibel ya. Dan poin plus itu dia punya free trial balance teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen isi saldo untuk token Fastpass itu gampang dan fleksibel banget kalau menurut gua. Itu kita bisa top up manual lewat dashboard ya. Seperti yang gue contohkan di sini, new top up. Untuk varian top up manual juga prosesnya mudah ya. Di sini teman-teman bisa pilih currency-nya langsung, kemudian pengen berapa jumlah top up saldonya. Untuk payment methodnya juga mudah ya. Di sini bisa kita pakai credit card, kemudian bank transfer ataupun QRIS ya. Gitu. Jadi sini kita tinggal ngisi datanya aja ya, lalu klik submit ya gitu. Atau teman-teman itu bisa menghubungi tim salesnya Fastpass ya, kalau misalkan saldonya pengen lebih besar gitu. Dan buat teman-teman yang baru pada mau nyoba, itu tenang aja. Kemarin gua pengalaman, itu kita dikasih free trial balance sebesar 5.000 ya, itu bisa kita langsung pakai buat testing kirim OTP tanpa harus top up dulu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman daftar, dia akan dikasih free trial balance. Nah, yang keempat, teman-teman untuk Fastpass ini dia punya fitur multi vendor dan multi channel ya. Jadi dalam satu platform itu pilihannya banyak ya. Lewat Fastpass teman-teman bisa menggunakan atau bisa pakai lebih dari satu vendor OTP sekaligus ya. Gitu, tanpa perlu integrasi ribet satu persatu gitu. Channelnya juga banyak pilihannya. Sebagai contoh sih, kalau kita lihat di halaman saya itu menggunakan 5 gateway ya teman-teman. Ada email, ada WhatsApp, ada missed call, ada voice, dan juga ada SMS ya. Ini bisa lebih dari 5, teman bisa sesuaikan sesuai dengan berapa vendor yang mau kalian pakai ya gitu. Dan kalau misalkan vendornya mau diedit pun bisa ya. Misalkan contoh, untuk yang missed call, ini saya provider menggunakan Kitco. Nah, pengen saya edit tuh bisa. Teman-teman bisa mengedit vendornya langsung di sini ya, atau providernya bisa dipilih langsung di sini penggantiannya. Yang kelima, Fastpass ini punya fitur auto switch teman-teman ya. Jadi channel OTP kan kadang suka nggak stabil ya teman-teman. Dan fitur auto switch ini ngebantu gua banget saat kemarin testing project teman-teman. Jadi si Fastpass nyediain fitur auto switch ya gitu. Misalkan kan ngaktifin provider SMS nih gitu. Tapi kadang SMS itu lemot atau misalkan error ya. Nah, nanti si sistem Fastpass ini bakal otomatis langsung nge-switch ke backup provider untuk si SMS-nya teman-teman. Jadi usernya bisa dapat OTP tanpa delay ya. Kemudian layanan juga tetap jalan teman-teman dan user tetap on gitu. Kalau kita lihat teman di layar saya, di sini saya punya 2 gateway SMS ya. Jadi sebagai contoh, kalau misalkan yang SMS utama ini dia error ya, si Fastpass itu akan otomatis mengalihkan ke project SMS yang backup teman-teman yang kedua. Jadi nanti OTP bakal tetap terkirim ke si pengguna tanpa delay. Yang keenam, untuk Fastpass ini dia punya fitur auto optimize teman-teman. Jadi dia itu akan ngebagi traffic vendor secara otomatis dan pintar ya. Jadi nanti fitur ini bakal bikin traffic OTP kalian itu ke beberapa vendor sekaligus ya, sesuai dengan presentasi yang kalian atur gitu. Misalkan untuk vendor A 80%, untuk vendor B 20% ya. Tapi yang bikin fitur ini istimewa, teman-teman, adalah kemampuan buat nge-throttlingnya, teman-teman. Bisa kalian aktifin di bagian setting, ya. Itu ada throttle, teman-teman, ya. Jadi, fitur ini itu bisa ngebatasin atau ngatur aliran traffic ya ke setiap vendor, supaya nggak overload dan tetap optimal pastinya. Jadi, kalau misalkan tiba-tiba satu vendor lagi gangguan, atau kapasitasnya penuh, si sistem akan langsung ngalihin traffic secara otomatis teman-teman ke vendor lain yang tanpa gangguan. Jadi OTP-nya bakal tetap terkirim lancar ke user gitu. Jadi dengan fitur ini kalian nggak perlu lagi khawatir soal bottleneck sama downtime di OTP-nya. Ya, sekarang kita akan masuk ke sesi demonstrasi ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di sini, untuk saldo dari akun Fastpass saya minus ya. Saya punya saldo minus di 4.699 ya.
Di sini kita akan coba testing terkait dengan fitur minus balance juga ya. Apakah fitur minus balance itu berfungsi atau tidak ya? Dan tujuannya apakah untuk kode OTP nanti tetap terkirim nggak ke pengguna aplikasi ya? Ya, teman-teman, di sini kita akan coba lihat demonstrasi aplikasinya ya. Di layar teman-teman ini sudah tampil contoh project yang sedang dikembangin dan diintegrasikan dengan API FastPass ya. Sebagai contoh, sini saya akan masukin nomor telepon orang tua yang sudah terdaftar di sekolah ya. Contoh nomor teleponnya, lalu saya klik dapatkan OTP. Di sini saya akan memilih ya, saya akan kirim kode OTP-nya melalui apa? Contoh saya akan pakai SMS ya, lalu saya klik lanjutkan. Oke, teman-teman sini masuk ya, ada kode OTP dari SMS-nya dengan kode 1405 ya. Saya verifikasi ya, dan orang tua berhasil masuk ke rapot peserta didik atas nama Ahmad Fikri ya. Di sini dia bisa lihat grafik absensinya, grafik pelanggaran ya, beserta dengan ringkasan nilai rapotnya. Ya, selanjutnya teman-teman kita akan coba bentuk metode opsi lain untuk OTP-nya. Semisal saya masukin lagi nomor teleponnya, saya dapatkan OTP. Di sini untuk yang kedua saya akan pilih WhatsApp ya. Harusnya ketika klik lanjutkan saya akan mendapatkan kode OTP yang dikirim ke nomor WhatsApp sesuai yang diinputkan ya. Saya lanjutkan. Nah, sini saya dapat kode OTP-nya teman-teman ya. Kode OTP-nya itu adalah 8358. Dan orang tua berhasil masuk ke rapot anaknya ya. Ya, teman-teman, kalau tadi kita udah coba mengirimkan kode OTP melalui SMS dan juga WhatsApp, sekarang kita akan coba menggunakan metode yang lain ya. Untuk metode ini kita akan coba gunakan melalui panggilan telepon ya. Jadi saya akan kirim kode OTP-nya itu melalui panggilan telepon ya. Sini saya pilih opsi telepon ya. Nanti ketika dilanjutkan harusnya ada telepon masuk ke handphone saya ya, yang mengirimkan pesan suara berupa kode OTP-nya ya. Saya klik lanjutkan. Nah, di sini masuk ya teleponnya. Kita angkat teleponnya dan kita terima kode OTP-nya. 7. Kode OTP Anda adalah 58. Oke, kita verifikasi dengan kode OTP yang diberikan dan berhasil ya. Jadi verifikasinya juga bisa melalui panggilan telepon ya. Nah, untuk yang terakhir di sini kita akan coba untuk metode OTP yang miss call ya teman-teman. Jadi untuk metode yang miss call ini dia akan masuk telepon yang tidak perlu dijawab ya. Dan cara kerja kita cukup memasukkan 4 digit angka terakhir dari nomor telepon yang masuk ya. Sebagai contohnya saya masukin metode yang miss call. Ya, nanti saya akan ada telepon masuk, itu saya perlu memasukkan 4 angka digit dari nomor telepon yang masuk ya. Sebagai contohnya berikut. Nah, ini masuk telepon ya. Berarti kode itu dia adalah 6270 ya, 6270. Nah, dan berhasil masuk ya teman-teman menggunakan metode yang miss call ya. Jadi ada banyak pilihan OTP yang bisa digunakan kalau misalkan teman-teman menggunakan API FastPass ya. Ya guys, jadi dari project ini gue belajar ya. Gue itu nggak cuma ngerjain project, tapi gue juga bangga karena gue bisa bantu klien buat solve problem yang bener-bener real. Jadi bikin sistem itu menurut gue nggak cuma soal jalan aja ya, tapi juga harus nyaman, kemudian harus aman, dan yang jelas itu adalah harus nyelesain masalah. Kalau kalian suka cerita-cerita kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya. Biar gue makin semangat dan kalian gak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.